Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Li Jian Laoshi dalam belajar bahasa Mandarin. Dan kali ini ya, Laoshi akan membahas tentang kosakata bahasa Mandarin untuk Tahun Baru Tionghoa ya, atau yang biasa kita sebut Tahun Baru Imlek. Nah, Tahun Baru Imlek ini sebenarnya adalah festival musim semi ya, festival musim semi Chunjie. Jadi kita akan membahas tentang 中国春节的词汇. Oke, kosakata apa saja ya yang akan kita pelajari? Langsung saja kita lihat. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah kata fu zi ya, fu zi. Fu zi ini adalah huruf fu ya. Zi ini huruf fu ini adalah berkah. Jadi huruf berkah. Biasanya pada saat Tahun Baru Imlek ya, festival musim semi maksudnya itu di setiap rumah itu pasti akan menempel huruf fu ini ya sebagai huruf berkah. Nah, kita lihat fu banyak jenisnya ya. Fu ini ya, ini adalah juga huruf fu ya, biasanya ditempel di dinding ya, di pintu kamar ya, di pintu-pintu dan sebagainya. Itu huruf fu, huruf berkah namanya. Supaya setiap tahun itu penuh dengan berkah. Kita lanjut dengan yang kedua adalah hongbao. Hongbao ini adalah hong ini merah, pao ini bungkus atau bungkusan. Jadi hongbao itu sebenarnya adalah bungkusan merah ya. Bungkusan merah itu namanya hongbao. Kalau bahasa Indonesia kita bilangnya angpao ya. Ang itu kan merah. Jadi angpao ya bungkusan merah ya. Hongbao biasanya dibagikan pada saat tahun baru Imlek. Nah, hongbao ini banyak jenisnya ya. Ini contoh-contoh hongbao ya. Ini cantik sekali ya. Nah, hongbao biasanya diberikan dari orang tua untuk anak-anak ya. Nah, kemudian orang dewasa yang belum menikah itu biasanya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hongbao ini. Dengan alasan ya mungkin dia belum berkeluarga ya, belum bekerja. Nah, begitu. Tapi kalau seseorang yang belum bekerja, belum menikah ya, tapi sudah punya penghasilan ya, ingin memberikan hongbao kepada orang lain, kepada anak-anak, kepada orang tuanya, ya silahkan saja. Itu tidak ada pantangan. Maksudnya hanya tidak punya kewajiban saja. Jadi kewajibannya itu hanya pada mereka yang sudah menikah. Kalau yang sudah menikah biasanya dia wajib untuk memberikan kepada orang tuanya ya. Nah, kalau orang tuanya masih ada ya dia harus membungkuskan hongbao ya untuk orang tua sebagai tanda terima kasih pada orang tua. Kemudian untuk anak-anaknya ya itu hongbao ya. Kemudian tenglong. Nah, tenglong ini lantera ya, lantera. Nah, ini kalau di Tiongkok ini adalah budaya ya, budaya zaman dulu ya sampai sekarang masih digunakan ya digunakan untuk penerang ini zaman dulu ya. Tenglong. Nah, bacanya tenglong. Nah, ini adalah tenglong ya, banyak sekali jenisnya ya tenglong ini. Oke. Kita lanjut. Jiaozi, ini makanan yang biasanya harus disediakan ya, dimakan pada saat festival musim semi ya, atau Imlek, tahun baru Imlek. Jiaozi ini kalau di masyarakat Tionghoa di Indonesia itu jarang ya ada budaya seperti ini ya, tapi kalau di Tiongkok itu harus ini, wajib ini. Dan jiaozi ini biasanya digunakan atau biasanya lebih banyak menjalankan tradisi ini adalah masyarakat Tionghoa, masyarakat Tiongkok ya, bagian utara biasanya. Ya, masyarakat utara dan biasanya mereka kalau tahun baru Imlek itu pasti memasak jiaozi ya atau membuat jiaozi. Nah, ini contoh jiaozi ya. Nah, ini jiaozi ini sejenis pangsit ya. Nah, tapi kalau pangsit yang dibikin di Indonesia itu berbeda ya. Mereka punya jiaozi ini beda ya. Nah, itu apa bedanya ya kalau mau dikonsumsi itu baru bisa tahu ya. Kita lanjut. Nian gao, nian ini tahun, kau ini adalah kue, kue tahunan.
Nah, ini kue tahunan ini ya. Jadi ini contohnya ya. Ini kalau di Indonesia itu dibilangnya kue keranjang ya, kue keranjang. Jadi kue keranjang ini di zaman dulu memang mungkin apa ya, membikinnya pakai keranjang ya. Zaman sekarang kan tidak lagi. Maka sebenarnya itu tidak apa ya, tidak bagus dibilang kue keranjang. Bagusnya adalah kue tahunan karena nian ini tahun ya, nian kau ya, kue yang dibikin setiap tahun. Di Tiongkok, nian kau itu tidak mesti berwarna merah, ada juga yang berwarna putih ya. Kebetulan ini warna-warna lain juga ada sih ya, warna kuning juga ada. Hanya kebetulan ini Lao Shi ambilkan ini apa contohnya yang warna merah ini ya, nian kau ini. Nah, nian kau ini biasanya itu dibikin penduduk selatan. Ya, jadi di Tiongkok penduduk utara membuat jiaozi ya tadi ya, penduduk utara, penduduk selatan itu membuat nian kau, kue tahunan. Nah, orang Tionghoa di Indonesia kebanyakan itu menganut tradisinya budaya selatan ya, maka mereka membuat kue keranjang ya, kue tahunan ini. Nah, ini contoh kue keranjang yang ada di Indonesia ya, kebanyakan orang Tionghoa di Indonesia membuatnya seperti ini. Di Tiongkok juga ada yang seperti ini ya, tapi mereka bukan hanya ini, banyak jenisnya ya, banyak jenisnya untuk kue tahunan itu. Kemudian Nian Ye Fan. Nian Ye Fan ini adalah hidangan yang dimakan pada saat malam tanggal 30 ya, atau 30 malam itu biasanya untuk hidangan satu keluarga. Nah, ini contohnya ini ya, Nian Ye Fan. Ya, jadi kalau tradisi di Tiongkok itu wajib itu ya, setiap tahun baru Imlek besoknya ya, malam ini harus makan bersama. Makan bersama itu namanya Nian Ye Fan. Nah, ini contoh hidangan-hidangan Nian Ye Fan ini ya. Jadi untuk dimakan satu keluarga. Kita lanjut. Nah, ini paucu. Apa sih paucu? Paucu ini adalah petasan ya. Paucu. Nah, boleh juga dibilang pian pao ya, pian pao. Nah, kalau di Tiongkok itu bilangnya pao cu ya, pao cu. Nah, ini contoh pao cu ya. Nah, biasanya ini dihidupkan ya atau dimainkan pada saat tanggal satunya, biasanya pagi-pagi itu. Makanya kalau di Tiongkok pagi-pagi itu sudah bisa mendengarkan suara petasan itu. Biasanya digantung di depan pintu, kemudian dinyalakan dan akan meledak ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa harus menyalakan paucu ini? Kalau tradisi orang Tionghoa itu merayakan menyalakan paucu ini adalah untuk sejenis mengusir kesialan katanya, supaya sial itu pergi jadi bisa diganti dengan berkah ya, itu saja sih sebenarnya ya. Nah, kita lanjut dengan Yanhua. Nah, Yanhua ini juga Yanhua ini adalah juga petasan ini ya. Nah, Yanhua tapi petasan yang di kembang api, ini lebih ke kembang api ya. Nah, Yanhua ya, Yanhua, Yan ini Yanhua ini kembang api lah ya ini. Nah, ini contohnya ya, contohnya Yanhua. Jadi kalau malam tahun baru Imlek ya, jangankan tahun baru Imlek ya, malam Natal, malam kalau di Indonesia ya, malam Natal, malam tahun baru ya itu juga dinyalakan ya. Nah, kalau di Tiongkok itu tahun baru dinyalakan ya, tapi tidak meriah ya. Nah, tahun baru Imlek itu paling meriah itu ya, petasannya itu luar biasa itu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi dengan Chunlian. Nah, kalau di Tiongkok ada tradisi itu harus menempelkan sajak-sajak ya. Chunlian ini sajak. Nah, sajaknya ini adalah bacanya dari sini ya. Nah, misalnya ini Sui Yue Geng Xin Fu Man Men, kemudian Chun Feng Pa Xi Cai Pa Hu. Nah, ya, bukan Pa ini Ru ya. Nah, Chun Feng Ru Xi Cai Ru Hu. Sorry ya, langsung bacanya tadi salah ya. Jadi yang betul adalah 岁月更新富满门，春风入喜财入户. Nah, kemudian
Dia wajib itu apa, sajaknya itu harus ini 7 huruf ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini juga harus 7. Kemudian ini wajib 4 yang di atas ini. Ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari sajak ini ya. Sajak ini kesimpulannya apa? Kesimpulan adalah Sin Chun Taji. Nah, Sin Chun Taji ini kesimpulan dari sajak 2 ini. Ya. Jadi sajak ini biasanya ditempel di depan pintu ya. Nah, contoh cunliannya ini seperti gini dia. Nah, ini kalau di Tiongkok ini rumah-rumah zaman dulu ya, zaman dulu. Nah, ini juga cunlian ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 huruf ini juga 7 huruf ya. Kemudian ini kesimpulan dari sajak nini. Nah, ini juga sama ditempel di pintu ya. Nah, ini kesimpulannya ini. Jadi wajib begitu ya. Jadi tidak boleh ditempel ini tempel di tempel sajak di sebelah kanan, tempelnya di sebelah kiri, kemudian di atas dibiarkan kosong. Itu tidak boleh. Jadi budayanya ya harus lengkap ya, lengkap. Nah, jadi di atas ini juga harus dan isinya hurufnya juga harus betul 7 huruf, di atasnya itu 4 huruf ya, seperti itu. Kita lanjut dengan ulung. U ini adalah tarian, lung ini naga, tarian naga, ulung ya. Jadi kalau tahun baru Imlek biasanya ada kegiatan memainkan tarian naga ya, ulung. Nah, ini contoh ulung ini ya. Contoh ulung. Kita lanjut dengan chuanghua. Nah, ini adalah chuanghua ya, contoh chuanghua. Chuanghua ini banyak sekali jenisnya ya, ada yang seperti ini ya, ini ada fu-nya ya, ini juga chuanghua ya. Nah, chuanghua ini biasanya ditempel di dinding juga, ditempel di pintu-pintu. Kemudian Zhongguojie. Nah, ini adalah contoh Zhongguojie ya. Zhongguojie ini dari seutas tali ini kemudian diikat-ikat jadi seperti ini ya. Nah, memang sih zaman sekarang juga ada yang bikinan pabrik ya. Tapi awal mulanya itu pakai tangan. Ini kerajinan tangan ini ya, Zhongguojie ini. Nah, jadi dari satu tali itu diikat menjadi begini ya. Nah, jadi ini dari tangan, kerajinan tangan ya, Bu. Nah, ini juga dari kerajinan tangan. Kita lanjut dengan Painian. Apa sih Painian? Painian ini adalah mengucapkan selamat tahun baru Imlek atau mengucapkan selamat merayakan festival musim semi, yaitu namanya Painian. Painian biasanya kita bilang Xin Nian Kuai Le ya. Kemudian kita ucapkan apa? Doa-doa ya kepada mereka, itu namanya Painian. Nah, di Indonesia itu banyak orang Tionghoa, anak-anak muda yang kurang paham tentang Painian. Dikiranya Painian itu silaturahmi. Tidak ya. Jadi memang ada silaturahmi ya, tapi silaturahmi itu ke rumah-rumah maksudnya ya. Itu bukan istilahnya Painian, itu bukan. Painian itu adalah mengucapkan. Jadi makna Painian itu mengucapkan selamat tahun baru berupa doa-doa. Nah, Painian itu tidak mesti harus ke rumah orang lain. Painian itu bisa dengan SMS, dengan WhatsApp ya. Kemudian dikirim dengan email ya, nah atau pakai telepon langsung ya, itu juga Painian ya. Misalnya kita tidak sempat ke rumah teman kita mengucapkan Painiannya itu di telepon. Nah, itu bisa juga ya. Jadi itu namanya Painian ya. Nah, ini namanya Painian ya, mengucapkan ya, mendoakan orang. Nah, ini juga ada namanya Painian. Nah, saling mengirim biasanya di WA ya, ada saling mengirim ucapan-ucapan, itulah Painian itu ya. Jadi tidak mesti harus ke rumahnya begitu. Nah, misalnya temanmu ada di Amerika, kan tidak mungkin kita gara-gara ingin Painian lalu kita naik pesawat pergi ke sana, besoknya pulang. Kan tidak mungkin. Jadi kita cukup di WA aja, kirimkan kata-kata ya, selamat, ucapan selamat. Nah, itu sudah Painian ya. Kemudian Nianhua. Nianhua. Nah, ini Nianhua ini adalah gambar-gambar yang biasanya pada saat tahun baru Imlek ya. Nah, itu ditempel juga di dinding, di pintu ya. Ini Nianhua. Nah, ini contoh Nianhua. Ya, contoh Nianhua ya. Sekarang Nianhua itu ada juga Nianhua yang berdasarkan tahun. Misalnya tahun ini tahun ular.
Maka ada gambar ular-ularnya ya, tapi bukan gambar ular beneran. Biasanya ularnya itu berupa animasi, berupa kartun-kartun ya. Nah, kalau gambar ular beneran orang jadi takut nanti malahan ya. Nah, jadi bukan gambar ular beneran ya, ular yang berupa kartun, animasi dan sebagainya. Nah, itu juga namanya nianhua. Oke, ini kosakata tahun baru Imlek apa saja, yaitu fuzi ya, fuzi, hongbao, denglong, jiaozi, niangao, nianyefan, baozu, yanhua, chunlian, wulong, chuanghua, zhongguojie, bainian, nianhua. Ya, demikianlah untuk kosakata ya tahun baru Imlek ya. Jadi Laoshi pamit dulu ya. Nah, sekian sampai di sini ya. Selamat beraktivitas untuk semuanya.